Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Novita Salinadila, dengan NIM 18TF125, akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan pada sistem jaringan komputer. Untuk sistem jaringan yang mempunyai keamanan canggih dan ketat pun, masih memungkinkan sistem jaringan tersebut tak aman 100% dari penyalahgunaan sumber daya atau serangan sistem jaringan para pencuri dunia maya. Berikut ini adalah macam-macam serangan pada jaringan komputer. Silahkan disimak baik-baik. Adapun yang pertama, spoofing. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, di mana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memasukkan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang hacker atau cracker. Yang selanjutnya, ada macam-macam spoofing. Yang pertama, ada IP spoofing. IP spoofing adalah serangan teknis yang rumit yang terdiri dari beberapa komponen. Ini adalah eksploitasi keamanan yang bekerja dengan menipu komputer dalam hubungan kepercayaan bahwa Anda adalah orang lain. Yang kedua, DNS spoofing. DNS spoofing adalah mengambil nama DNS dari sistem lain dengan membahayakan domain name server suatu domain yang sah. Yang ketiga, identity spoofing. Identity spoofing adalah suatu tindakan penyusupan dengan menggunakan identitas resmi secara ilegal. Dengan menggunakan identitas tersebut, penyusup akan dapat mengakses segala sesuatu dalam jaringan. Yang selanjutnya ada contoh web spoofing. Web spoofing melibatkan sebuah server web yang dimiliki penyerang yang diletakkan pada internet antara pengguna dengan www, sehingga akses ke web yang dituju pengguna akan melalui server penyerang. Cara seperti ini dikenal dengan sebutan man-in-the-middle attack. Jenis serangan pada komputer yang selanjutnya ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Pengertian serangan DOS. Serangan DOS atau Denial of Service Attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut, sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Dengan denial of service, si penyerang akan mencoba untuk mencegah akses seorang pengguna terhadap sistem atau jaringan dengan menggunakan beberapa cara, yakni sebagai berikut. 1. Membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini disebut dengan traffic flooding. Yang kedua, membanjiri jaringan dengan banyak request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host, sehingga request yang datang dari pengguna terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. Teknik ini disebut sebagai request flooding. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antara sebuah host dan kliennya yang terdaftar dengan menggunakan banyak cara, termasuk dengan mengubah informasi konfigurasi sistem atau bahkan perusakan fisik terhadap komponen dan server.
Yang selanjutnya ada penolakan layanan secara terdistribusi atau Distributed Denial of Service, yang sering disingkat dengan DDoS. Serangan denial of service klasik bersifat satu lawan satu, sehingga dibutuhkan sebuah host yang kuat, baik itu dari kekuatan pemrosesan atau sistem operasinya, demi membanjiri lalu lintas host target sehingga mencegah klien yang valid untuk mengakses layanan jaringan pada server yang dijadikan target serangan. Serangan DDoS ini menggunakan teknik yang lebih canggih dibandingkan dengan serangan denial of service yang klasik, yakni dengan meningkatkan serangan beberapa kali dengan menggunakan beberapa buah komputer sekaligus, sehingga dapat mengakibatkan server atau keseluruhan segmen jaringan dapat menjadi tidak berguna sama sekali bagi klien. Jenis serangan pada jaringan komputer yang berikutnya adalah sniffer. Sniffer paket atau penganalisa paket yang dalam arti tekstual berarti pengendus paket dapat pula diartikan penyadap paket yang juga dikenal sebagai network analyzer atau Ethernet sniffer ialah sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Dikarenakan data mengalir secara bolak-balik pada jaringan, aplikasi ini menangkap tiap-tiap paket dan kadang-kadang menguraikan isi dari RFC atau Request for Comments atau spesifikasi yang lain. Sniffer paket data dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengatasi permasalahan pada jaringan komputer. Yang kedua, mendeteksi adanya penyelundup dalam jaringan atau network intrusion. Yang ketiga, memonitor penggunaan jaringan dan menyaring isi-isi tertentu. Yang keempat, memata-matai pengguna jaringan lain dan mengumpulkan informasi pribadi yang dimilikinya, misalnya saja password. Yang kelima, dapat digunakan untuk reverse engineer pada jaringan. Jenis serangan yang berikutnya adalah DNS poisoning. DNS poisoning merupakan sebuah cara untuk menembus pertahanan dengan cara menyampaikan informasi IP address yang salah mengenai sebuah host, dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan yang sebenarnya. Cara ini banyak dipakai untuk menyerang situs-situs e-commerce dan banking yang saat ini bisa dilakukan dengan cara online dengan pengamanan token. Teknik ini dapat membuat sebuah server palsu tampil identik dengan server online banking yang asli. Oleh karena itu, diperlukan digital certificate untuk mengamankannya agar server palsu tidak dapat menangkap data autentifikasi dari nasabah yang mengaksesnya. Jadi, dapat disimpulkan cara kerja DNS atau Domain Name System poisoning ini adalah dengan mengacaukan DNS server asli agar pengguna internet terkelabui untuk mengakses website palsu yang dibuat benar-benar menyerupai aslinya tersebut, agar data dapat masuk ke server palsu. Yang berikutnya ada Trojan Horse. Trojan Horse atau kuda Troya atau yang lebih dikenal sebagai Trojan dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan atau malicious software malware yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, contohnya seperti password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target atau memperoleh hak akses pada target.
Adapun cara kerja dari Trojan. Trojan berbeda dengan jenis perangkat lunak mencurigakan lainnya seperti virus, komputer atau worm karena dua hal berikut. Yang pertama, Trojan bersifat stealth atau siluman dan tidak terlihat dalam operasinya dan seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik. Sementara virus komputer atau worm bertindak lebih agresif dengan merusak sistem atau membuat sistem menjadi crash. Yang kedua, Trojan dikendalikan dari komputer lain atau komputer attacker. Cara penyebaran Trojan Horse. Penggunaan istilah Trojan atau Trojan Horse dimaksudkan untuk menyusupkan kode-kode mencurigakan dan merusak di dalam sebuah program baik-baik dan berguna. Kebanyakan Trojan saat ini berupa sebuah berkas yang dapat diakses. Contohnya ada bentuknya .exe atau .com dalam sistem operasi Windows dan DOS, atau program-program dengan nama yang sering dieksekusi dalam sistem operasi Unix seperti Escape dan lain-lain, yang dimasukkan ke dalam sistem yang ditembus oleh seorang cracker untuk mencuri data yang penting bagi pengguna seperti password, data kartu kredit, dan lain-lain. Trojan juga dapat menginfeksi sistem ketika pengguna mengunduh aplikasi, seringnya berupa game komputer, dari sumber yang tidak dapat dipercayai dalam jaringan internet. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat memiliki kode Trojan yang diintegrasikan di dalam dirinya dan mengizinkan seorang cracker untuk dapat mengacak-acak sistem yang bersangkutan. Jenis serangan pada jaringan komputer yang berikutnya adalah SQL injection. Pengertian SQL injection. Injeksi SQL atau SQL injection memiliki makna dan arti, yaitu sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika masukan pengguna tidak disaring secara benar-benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. SQL injection adalah jenis aksi hacking pada keamanan komputer di mana seorang penyerang bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem. SQL injection yaitu serangan yang mirip dengan serangan XSS dalam bahwa penyerang memanfaatkan aplikasi vektor dan juga dengan command dalam serangan XSS. Yang selanjutnya ada PHP injection.
Script PHP merupakan salah satu script yang sampai saat ini banyak digunakan oleh seorang webmaster. Di samping rivalnya Java, script PHP ini begitu powerful. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam script PHP ini kita bisa melakukan banyak hal. Mulai dari membuat file, membuat counter, membuat date, membuat buku tamu, membuat forum atau salah satunya PHP BB, mengakses database secara langsung maupun juga membuat gambar dan animasi. Kesemuanya sudah terdapat dalam fungsi script PHP ini. Nah, karena hal itulah maka masih banyak orang yang menggunakan untuk membangun sebuah website, selain karena cukup mudah dipelajari. Jadi, PHP injection adalah mencari bugs pada script PHP yang dilakukan oleh sebagian hacker. Jenis serangan pada jaringan komputer yang terakhir yaitu script kiddies. Script kiddie sendiri adalah seseorang yang memiliki kemampuan kurang dalam dunia internet yang hanya bisa menggunakan tools orang lain untuk melakukan serangan terhadap jaringan internet. Biasanya hanya untuk sensasi. Pada zaman sekarang ini, menjadi seorang script kiddie tidaklah susah, karena hanya dengan bermodal koneksi internet dan mengerti sedikit tentang komputer, orang awam pun bisa menjadi seorang script kiddie, karena hanya sedikit mempelajari tools-tools yang disebar di internet dan mempelajarinya, maka dia bisa menjadi seorang script kiddie. Jika seorang script kiddie telah mendapatkan akses penuh, maka mereka dapat sesuka hati melakukan hal apa saja. Contohnya seperti menghapus atau mencuri file-file sangat penting. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.